P21 kalau tidak ada halangan akhir April ini. Ya, mudah-mudahan sih P19 dalam minggu depan. Itu ya saya bilang. Ya, saya juga menyayangkan ada statement dari Pak Yusuf Kala sebagai seorang tokoh bangsa. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak. Karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar. Dilaporkan dulu. Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan, kembali buka suara terkait restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar yang sampai kini surat penghentian penyidikan atau SP3 belum dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal mantan Presiden Joko Widodo sudah menerima restoratif justice yang diajukan Rismon. Belum dikeluarkannya surat penghentian penyidikan pada Rismon membuat kubu Roy Suryo tersenyum lebar. Dalam berbagai kesempatan kubu Roy Suryo menyinggung ada syarat-syarat khusus yang belum dipenuhi Rismon hingga surat SP3 belum dikeluarkan Polda Metro Jaya. Menanggapi tudingan keras Roy Suryo dan kelompoknya, Andi Aswan memberi jawaban tegas mengenai restoratif justice Rismon yang menurutnya semua administrasi sudah selesai dikerjakan, termasuk pelampunan dari 3 pelapor lainnya. Itu artinya Rismon dapat lolos dari semua laporan. Ya, kalau mengenai penerbitan SP3 itu adalah hak prerogatif dari penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa saya punya keyakinan itu? Karena sudah semua terpenuhi. Yang diminta pun menurut saya itu sudah dipenuhi oleh Rismon itu. Terlepas cepat atau lambat SP3 akan keluar itu adalah proses dari restoratif justice itu pasti akan mengeluarkan yang namanya surat penghentian penyidikan perkara ya, atau SP3 itu. Jadi kita serahkan kepada penyidik ya. Ya, kalau katakan yang dia lakukan oleh Rismon itu ya memang kewajiban dia sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan RJ itu. Dalam kesempatan ini khususnya untuk Bang Rismon itu sudah disetujui permohonan dari Bang Rismon itu pada Pak Jokowi. Jadi atas persetujuan Pak Jokowi tersebut tentunya harus kita hormati dan ini merupakan tanda juga dan ini menunjukkan sikap kenegarawanan Pak Jokowi juga. Jadi masalah nanti teknisnya itu kami juga masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya. Yang jelas kami sudah memberikan melengkapi semua persyaratan administratif yang dibutuhkan sebagai kelengkapan untuk melakukan RJ tersebut. Memang kalau permintaan dari Pak Rismon sendiri adalah demikian, dan untuk permintaan tersebut sudah disetujui. Namun karena ini sudah di tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka dan sebagainya, tentu ini merupakan kewenangan para penyidik nanti untuk melakukan. Tapi tentunya harapan dari seorang pelapor ataupun seorang korban yang sudah melakukan RJ tentunya untuk perkara ini diselesaikan. Kita datang hari ini di Polda Metro Jaya ini, gitu loh, ya dengan apa? Dengan tentunya mempercepat proses yang kita tunggu memang SP3 yang akan segera keluar, yang tidak lama lagi sesuai dengan prosedur yang ada. Upaya Rismon Sianipar bebas dari jerat hukum tidak hanya menghadapi jalan terjal, tetapi juga dihadapkan dengan banyaknya batu sandungan yang setiap saat menjegal langkahnya. Dan itu datang dari kubu Roy Suryo CS, mantan koleganya dahulu. Berbagai kritik dan serangan terus dilancarkan kubu Roy Suryo. Menanggapi hal itu, muncul spekulasi jika Rismon akan dihadirkan sebagai saksi mahkota jika laporan Jokowi terhadap Roy Suryo CS naik ke meja persidangan. Menanggapi kabar tersebut, Andi Aswan yang merupakan lingkaran ring 1 Jokowi membenarkan jika Rismon sudah menyiapkan amuniasi untuk mengungkap semuanya. Termasuk dugaan tokoh besar di balik gerakan Roy Suryo C yang setahun ini gencar menyerang Jokowi mengenai dugaan ijazah palsunya. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. P21 kalau tidak ada halangan akhir April ini. Ya, mudah-mudahan sih P19 dalam minggu depan sudah disampaikan karena sudah tidak ada lagi
kemarin yang terakhir kalau menurut saya itu adalah Pemret ya, Pemret semua kan, beberapa stasiun TV yang menyelenggarakan acara debat gitu kan, nah mereka pasti akan dipanggil karena salah satu beberapa video-video itu yang terjadi debat itu merupakan barang bukti, ya barang bukti, ada 30 barang bukti tersebut yang jelas pasti mereka kan juga dipertanyakan di stasiun ini misalnya benar terjadi seperti ini, jadi saksilah mereka sebetulnya. Jelas itu karena saya juga melihat, terus terang saya melihat BAP-nya sebagai saksi mata tebal sekali berarti namun tidak terperinci. Tapi Rismon mengaku itu saya sudah tanda tangan, nah, sudah tanda tangan untuk BAP tersebut. Jadi artinya ya apa yang dia lakukan nanti ke depan itu ya berdasarkan dari BAP tambahan mengenai posisi dia nanti sebagai saksi mahkota Pak Jokowi. Saya rasa Rismon tuh mungkin akan yang sepengetahuan saya ya, waktu itu di kanal YouTube saya juga di catatan Andi Aswan dia mengatakan dia tahu berapa, mungkin sudah diserahkan, mungkin sudah diserahkan ke penyelidik menurut saya begitu. Tapi yang jelas ini adalah kalau ini dibutuhkan betul merupakan suatu katakanlah rudal balistik yang dilancarkan oleh Rismon terhadap mereka itu pasti akan dibuka di pengadilan. Proses politik di sana, ketika masuk proses politik di sana itu pasti ada sesuatu yang mungkin bargaining ya, quote unquote bargaining di antara mereka dengan bohir-bohir tersebut. Dan ini kan sudah dinyatakan oleh saudara Rismon bahwa ini ada pendananya. Di dalam catatan Andi Aswan di kanal YouTube saya pun mengatakan ini ada pendananya untuk itu. Memang Rismon tidak menyatakan siapa pendananya itu, tapi ketika kita di stasiun TV ya Selasa kemarin itu kan sedikit demi sedikit terkuat ya, ketika mereka di dalam cakar-cakaran ya terjadi sesuatu lah yang dampaknya maksud saya itu adalah faktor ekonomi itu sendiri dan faktor trust kepercayaan di antara mereka itu sudah terkikis untuk itu, maka muncullah ya yang namanya borok-borok itu yang dibuka oleh mereka masing-masing untuk itu. Jadi kita paham di sini kira bahwasanya niscaya itu benar adanya, bahwasanya ada bohir di balik ya kasus itu. Perseteruan Rismon Sianipar versus Roy Suryo C belakangan ini makin panas. Keduanya tidak hanya lempar sindir, tetapi menebar jala ancaman hukum. Seperti baru-baru ini, Rismon memberi ultimatum kepada Roy Suryo CS agar tidak lagi mendeskripsikan dirinya sebagai pengkhianat atas keputusannya merapat ke Jokowi. Dalam pernyataannya yang tegas dan keras, Rismon tak segan akan melaporkan Roy Suryo dan para koleganya jika masih terus menyerangnya dengan umpatan pengkhianat. Menanggapi kemarahan Rismon Sianipar terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, lantas apa kata Andi Aswan? Memang juga beberapa ya waktu terakhir pertemuan juga dia mengatakan itu. Biasa, Rismon itu orangnya temperamen gitu. Ya, meledak-ledak juga gitu. Tapi itu adalah suatu konsekuensi lah ya, yang kalau kita terlibat dalam suatu perdebatan, terlibat dalam suatu hukum, pasti ada suatu konsekuensi yang kita dibuat cerita-cerita narasi yang sifatnya negatif ya, itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi menurut saya apa yang dikatakan Rismon itu ya bisa juga sebagai bahan perbandingan ya atau pertimbangan dari Roti CS ini ya untuk tidak lagi ya mengumbar kata-kata ataupun mengumbar narasi-narasi jahat itu ya terhadap Rismon itu ya kan, makanya dia mengancam seperti itu ya. Buat kami ya kami tidak akan terlibat masuk ke dalam taraf seperti itu, tapi yang jelas kami ini adalah mengawal bahwasannya kasus ini akan segera masuk ke pengadilan. Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus pengkhianat. Saya ultimatum ini. Hentikan label-label itu. Ya. Saya bebas independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025. Dan penelitian itu independen.
Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Gitu loh. Mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1-3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya. Seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya, kalian. Finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa uang haram. Wah gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah. Polemik ijazah Jokowi tidak hanya menyeret Rismon dan Roy Suryo saling berhadapan, tetapi juga menarik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla masuk ke gelanggang konflik usai politisi senior itu melaporkan Rismon atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan Jusuf Kalla terhadap Rismon, Andi Azwan mengaku kecewa dan menyayangkan langkah hukum yang ditempuhnya, yang menurutnya tergesa-gesa hingga minim informasi mengenai permasalahan tersebut. Dan berikut kekecewaan Andi Azwan atas Jusuf Kalla yang disebut-sebut tokoh negarawan itu. Itu yang saya bilang. Ya, saya juga menyayangkan ada statement dari Pak Jusuf Kalla sebagai seorang tokoh bangsa yang juga pernah satu periode dengan Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Nah, beliau mengatakan hal itu. Artinya mungkinan beliau ini tidak terupdate bagaimana sih situasi sebenarnya. Karena narasi yang dilakukan itu sudah setahun yang lalu yang dilakukan oleh Tiro di sini sebelumnya ya. Jadi narasi-narasi itu ya sudah basi menurut saya, karena ini sudah masuk ke ranah pengadilan ya, sudah harus ada nanti pembuktian secara publik di pengadilan untuk itu ya. Dan begitu banyaknya barang-barang bukti ya, dan saksi-saksi, baik saksi ahli pun juga, saya sendiri termasuk juga saksi di sana itu ya. Tinggal sebetulnya adalah bagaimana semuanya ini dapat selesai dalam pemeriksaan dan diajukan P19 ini yang diminta oleh kejaksaan untuk diserahkan kepada kejaksaan untuk ditelaah kembali sehingga nanti bisa jadi P21 untuk itu. Ya itulah yang kemungkinan Pak JK ini, Pak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa ini tidak mendapatkan informasi yang utuh ya, baik dari mungkin media massa ya ataupun juga dari kuasa hukum. Kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Jusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya, sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para tembul. Ya, memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasihullan Sianipar. Tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik. Ya, tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak. Karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar. Dilaporkan dulu. Ya, karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah ini gambarnya, ya. Nah ini AI, ya. Jadi ini ada videonya dan kemudian berucap, dan AI itu, mohon maaf nih, tidak hanya menyerang pengkhianat ini. Sebenarnya secara kasat mata juga kalian-kalian yang video editor, multimedia, audiovisual sebenarnya sudah paham ya bahwa secara kasat mata itu adalah AI generated video. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.